Pria yang satu ini aktif sebagai aktivis. Kini mengemban tugas sebagai ketua sebuah partai. Atas berkah karunia ilmu yang dimiliki dan di tengah kesibukannya, kini dirinya aktif dalam hal kemanusiaan. Semua dilakukannya gratis, tanpa bayaran. Dalam kurun waktu 2 bulan terakhir, sebanyak 1.100 orang yang memiliki penyakit stroke menahun atas seizin Allah dijamahnya dan mereka bisa merasakan hidup normal kembali. Ikuti kisah perjalanan ceritanya dalam podcast di Aksi Radio. Aksi Mania kembali di Aksi Radio Channel dan bersama saya Muhammad Azmi. Hari ini kita kedatangan tamu yang super istimewa. Saya udah pakai baju orange. Sebetulnya mau cari baju kuning cuma nggak punya. Jadi yang deket-deket aja sama kuning. Kita sapa dulu. Selamat Selamat datang Kang Haji Syukur Mulyono, Ketua DPD Golkar Kabupaten Karawang. Gimana kabarnya Kang? Baik, Selalu segar, fresh dan bugar ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan Allah, kesehatan dan semuanya. Amin. Nah, Kang Haji, gimana aktivitas sebagai Ketua DPD Golkar Karawang? Tetap berjalan aktivitas sesuai dengan apa yang menjadi fungsi saya selama Golkar, terutama mendekati di tahun 2024 ya, terus rancangannya masuk untuk pileg untuk untuk pilpres. Tapi setelah pilkada kemarin dari hasil dukungan menang ternyata gimana? Untuk pilkada, ya alhamdulillah pasangan yang kita dukung Ibu Colekan Munariana dengan Haji Aep alhamdulillah bisa memenangkan ilustrasi politik. Tapi Kang Haji mohon maaf nih, kalau kita bicara soal tren Partai Golkar itu kan kita tahu banget ya, sebelumnya Golkar ini ya memimpin lah. Tapi untuk di saat ini khususnya di legislatif itu kan kursinya turun ya, turun satu ya. Nah, banyak yang bilang ini kegagalan Mulyono nih itu. Itu gimana? Ini ya, karena di periode kemarin pas pilkada itu kita baru menjabat 1 tahun. 1 tahun langsung pileg. Nah, kemudian langsung berbarengan dengan pilpres. Di mana mau diakui atau tidak bahwa konstelasi pada waktu itu Prabowo masih kuat sehingga berimbasnya ke sana. Ya. Oh, tidak mau ya? Karena kita lihat partai-partai yang pada saat itu mengusung capresnya Pak Prabowo, Gerindra, PKS itu naik. Ya. Sedangkan partai-partai yang mendukung Pak Jokowi terjadi penurunan. Sehingga ini efek daripada pilpres. Itu resiko dari konstelasi yang ada ya waktu itu. Karena memang pada waktu itu bagaimana kita bisa melakukan konsolidasi penguatan terhadap kader, karena pada waktu itu kita pun baru menjabat 1 tahun lebih lah. Jadi kita belum betul-betul maksimal untuk melakukan konsolidasi terhadap kader maupun masyarakat. Tapi ada target atau optimisme nggak sih ke depan harus seperti apa Golkar ini? Saya yakin ya, karena di kemungkinan saya setelah masuk ke sesuai dengan perintah dari Presiden, kita melakukan konsolidasi pendekatan terhadap masyarakat. Langkah-langkah yang kita lakukan yaitu di setiap hari Senin kita melaksanakan semen kemana, yaitu dengan berbagi semen 11 sak dengan 3 titik musola. Balik 33 hari Senin. Untuk hari Senin kita namanya Senin Kemana. Kita berbagi ke semua musola, masjid yang sedang melakukan inovasi. Alhamdulillah itu sudah berjalan. Kemudian untuk di hari Jumatnya kita melakukan Jumat Berkah ya, dengan berbagi sembako kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang mampu. Ini adalah salah satu strategi yang kita lakukan. Untuk apa? Untuk Golkar lebih dekat terhadap masyarakat. Ya, tapi jujur sejak Kang Haji Mulyono ini menjabat Ketua DPD Golkar, saya secara pribadi ya, kalau melihat situasi politik Karawang, kadang bertanya-tanya ini Kang Mulyono ini serius nggak sih berpolitik gitu kan? Karena dari awalnya dulu ketua LSM, terus kemudian
bangun-bangun masjid itu ya, berapa masjid gitu kalau nggak salah kan banyak. Saya sudah membangun banget. 10 masjid. 10 masjid. Terus sampai kemudian sempat ada rebut-rebutan posisi di DPD waktu itu. Oh, itu kalau tidak salah. sebelum pada waktu Musdan. Musdan itu saya waktu itu belum menjadi ketua. Ya. Jadi setelah ketua. Nah setelah itu jadi ketua DPD, ternyata ya itu tadi ya trennya turun walaupun memang karena resiko ya baru 1 tahun menjabat. Jadi timbul pertanyaan, serius nggak sih berpolitik sebetulnya atau cuma iseng-iseng doang gitu? Jadi gini ya, politik itu satu bagi kami adalah bagaimana kita udah bangun ini dengan menciptakan satu dua program yang rutin yang memang orang berpikirnya kenapa kamu perhelatan pilkadanya masih jauh. Tapi kenapa mulai di bulan Desember orang mulai melaksanakan tuh langsung tidak melaksanakan Senin kemana juga berkah. Lagi masih lumayan banjir kita pas banjir kita tiap hari banjir juga pasca banjir. Ini merupakan bentuk keseriusan kami di dalam mengelola partai. Yang pentingnya partai itu kan dekat dengan masyarakat. Itu penting. Kita tidak hanya berevaluasi di medsos kemudian penampilan yang keseriusan itu tidak bisa dimengerti. Keseriusan itu sebagaimana seorang pemimpin bisa mengerti memahami apa sih yang diinginkan masyarakat. Dan apa sih yang indah masyarakat. Jadi alhamdulillah. Figur Kak Haji Mulyono ini kan bisa dibilang apa ya, good father lah. Tahu dikata orang ini kan. Nah tapi itu sebetulnya secara pribadi ya, secara personal ada nggak sih cita-cita politik? Artinya entah mau di DPR RI atau di salah satu dan lain sebagainya. Atau cukup menjadikan orang-orang di sekitar aja deh. Jadi gini ya, ini pertanyaan sekarang sudah dari dulu. Kamu dulu kenapa sih? Kamu mau jadi ketua tujuan maksudnya? Saya sampaikan, saya tidak pernah berpikir tentang hidup saya. Karena hidup saya ini sudah merupakan satu kebutuhan yang harus saya jalani. Kalau kata bahasa Sunda, jangan buat syukur warangka, bukan Allah. Ya semua itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Bukan kita tidak berusaha. Ya kan? Apakah saya jadi ketua DPD Golkar ini merupakan satu rangkaian yang sudah disiapkan oleh Allah? Ya kan? Nah, tinggal kita nikmati. Yang penting saya hari ini adalah saya yang membuat bagaimana Partai Golkar di Kabupaten Karawang bisa dirasakan kehadirannya dan bisa merasakan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Jadi bukan hanya partai itu hanya peduli kepada masyarakat di saat apa? Di saat menyelenggarakan pilkada. Ini sudah kita buktikan Golkar. Pilkada masih jauh. Di awal 2021 kita di pasar saya Musda saya belum Desember. Langsung kita melakukan suatu terobosan dengan melakukan Senin Amanah dan Jumat. Ini kan terlalu jauh. Inilah yang akan saya ubah paradigma. Jadi jangan ada paradigma ini bahwa masa partai itu hanya perlu ke masyarakat. Ketika apa? Ketika menjelang pilkada, menjelang pileg, menjelang pilpres. Ini yang akan kita ubah paradigma. Sehingga a priori masyarakat ini Golkar kita bantahkan bahwa Golkar tidak seperti itu. Golkar turun, walaupun pilkada, pileg, perhelatan politik itu masih jauh, kan masih jauh 2020. Tapi dari sekarang kita sudah membangun itu. Kita ingin bahwa Golkar dirasakan dan bisa merasakan apa sih yang dirasakan. Ini suatu bukti keseriusan kami. Tidak kecil dan tidak suatu yang mudah. Ya kan, kita setiap minggu kita turun, ya kan, berbagi dengan semua kabupaten, dengan semua yang desa di Kabupaten Karawang. Apakah itu dianggap santai kan? Tapi kan kita nggak mesti keluar-keluar. Nggak mesti kita menunjukkan keseriusan dengan berbaju, bagaimana. Kita nikmati, kemudian kita jalani, dan mereka masyarakat bisa merasakan. Kalau masyarakat bisa melihat kegiatan Partai Golkar bisa dilihat di FB saya. Syukur Mulyono, silakan kegiatan saya. Ya. Atau di grup DPD 2 Golkar Kabupaten Karawang. Nanti di situ ya. Itu adalah bentuk keseriusan kami kepada masyarakat. Masyarakat menunggu.
Dan ini sudah ada loh, kok Golkar berbeda, gitu kan? Kan biasanya datang itu ketika nanti 2024 ya 2024 itu perhelatan pilkada di 2023, nah dia baru mulai turun. Saya di 2021 sudah kelapakan turun. Kenapa? Ini adalah bentuk keseriusan. Jadi aneh kalau orang ini serius nggak sih? Ya kamu lihat aja. Kalau hanya menyatakan saya serius, kan nggak cukup juga. Yang utama adalah bukti keseriusan itu dengan apa? Dilihat dengan kegiatan-kegiatan apa yang sudah dilakukan Partai Golkar Kabupaten Karawang. Gitu. Nah untuk melihatnya nanti si A lihat di FB saya. FB saya syukur lihat itu karena setiap kegiatan saya selalu saya share. Kemudian ada di YouTube DPD. Bagaimana padatnya? Nah, kemudian kalau saya tanya mau dibawa mana sih Partai Golkar Karawang dalam arti ini? Masing-masing partai punya frame tersendiri kan. Ada yang memang frame-nya ini mau diarahkan ke milenial atau juga mungkin ke ya pemilih-pemilih atau konstituen yang lebih dewasa. Nah kalau Golkar sendiri kira-kira di era kepemimpinan Kang Haji ini mau dibawa mana? Saya berpikir kita bergerak di semua lini, di semua frame termasuk kemudian dimana kita sebutkan Golkar ini ada sayap partai, ada LPI, kemudian ada MDI, ada Al-Hidayah, yang anak-anak mudanya juga ada, anak-anak MDI, ini kan berdiri dulu. Ini artinya sudah tidak siap. Nah pasca pilkada kita tahu betul sosok Kang Haji Syukur Mulyono ini sebagai orang yang konsen untuk memperhatikan dan mengkritisi kebijakan-kebijakan yang sekiranya tidak sesuai dengan yang semestinya. Tapi posisinya hari ini adalah Partai Golkar adalah salah satu pengusung kepala daerah yang hari ini menjabat. Kira-kira kalau ada yang tidak sesuai masih berani nggak sih untuk mengkritisi? Inilah yang salah tafsir, ya kan? Banyak dari kalangan aktivis, ya kan? Dan mereka menilai seperti itu. Ketika saya sudah tidak lagi, kalau kemarin kan saya di oposisi, saya tidak mendukung ya di 2014 ya. Tapi di 2020 kami mendukung pasangan kami dan kemudian menang. Nah, ketika kamu menjadi satu partai koalisi, itu sifatnya di mana beliau Ibu Celika kemudian hadir, kita bersama-sama untuk memberi kesejahteraan kepada masyarakat, mendukung beliau untuk apa bicara. Mengkritisi itu tidak mesti melalui muka. Apakah kita mesti bicara? Kan belum tentu juga. Kadang-kadang yang berbicara itu sendiri mereka kurang memahami, hanya melihat di satu sisi, ya kan? Tapi kan banyak sisi lain. Ya, ada aturan-aturan yang bisa memperbolehkan. Tapi kadang-kadang mereka ini yang kadang-kadang yang kita berpikirnya hal-hal ini kan yang mesti jadi. Seorang praktisi dan seorang aktivis itu intinya kepentingan pribadi, ya tahu sendiri, ya mengkritisi ini kita jelas dulu. Apa ada kepentingan pribadi? Apa memang murni kepentingan masyarakat? Jangan sampai membabi buta. Gitu. Kamu tetap melakukan kritisi melalui praksi saya. Kita ada praksi pemerintah tentunya apa yang kita harapkan untuk kepentingan masyarakat kita sampaikan. Di sanalah yang ditolak. Daripada kita teriak-teriak, ya. Tapi kalau bicara soal politik secara rasional, kita tahu betul lah sejauh ini ada yang namanya bagi porsi, bagi kekuasaan dan lain sebagainya. Kang Haji mengharapkan itu nggak sih? Jadi gini, saya berkoalisi dengan Ibu Celika itu adalah keputusan daripada DPP, ya, DPP Golkar, ya kan, dan Golkar yang komunikasi. Apapun perintah daripada DPP, saya selalu bertugas partai selaku ketua DPD saya taati siapapun. Dan kami tidak pernah berpikir saya dukung beliau nanti saya akan dipanggil. Yang penting ini ada perintah, laksanakan. Iya kan? Apapun nanti, bagaimanapun ceritanya saya tidak tahu. Yang penting saya hormat, siap melaksanakan apapun yang menjadi keputusan partai saya akan jalankan dan saya akan maksimal. Ya, mungkin rekan-rekan tahu siapa yang paling aktif pada waktu pilkada? Hanya Golkar kan? Iya kan?
Padahal kita hanya sifatnya mendukung, bukan mengurus. Tapi masyarakat melihat dan Ibu Celika sendiri mengakui bahwa Golkar yang tepat dalam memimpin kemenangan ini. Gitu kan? Tapi bukan berarti sudah ada kesempatan, enggak. Tapi saya merasa saya punya rasa tanggung jawab. Untuk apa? Untuk mengamankan rekomendasi Berarti secara tidak langsung agak terpaksa juga waktu itu. Oh tidak, sudah kewajiban. Sekarang ginilah nih, ini apa coba? Iya. Adi, ya kan? Saya mau nanya, Adi sekarang malam apa? Malam minggu. Malam minggu. Ini kan dia pasti muda. Iya. Saya mau nanya, ada keterpaksaan nggak sekarang di sini? Ya, kewajiban sih. Nah, iya kan? Sama. Disikat gitu. Ya iya, bukan disekat kan begitu, benar kan? Iya. Itu sudah kewajiban. Padahal beliau ini kan mau jalan-jalan sama pacarnya, ya kan? Tapi karena ini Istri nonton. istri, ya nggak apa-apa, kan itu. Tapi mau tidak mau, ya kan? Dibawa dan kursa pamajikan, ini belum tahu. Lain daripada tuh berbuat ya. Kenapa? Ini komitmen. Ini komitmen dengan siapa? Kang Jaka. Ketika tapi kamu mau nggak kerja di saya? Ya kan? Mau. Berarti konsekuensinya ketika bicara mau, apa yang menjadi ketentuan perusahaan, jalankan. Tidak ada bisa nembak. Saya, ya kan, jadi ketua DPD. Apapun perintah daripada ketum DPP, siap laksanakan. Ya, suka tidak suka, jalankan. Kayak Adi. Ya kan? Sebenarnya kamu kan nggak suka sekarang, betul kan? Jujur, karena terpaksa, tapi dijalankan dengan mentang-mentang nih di depan bosnya. Sebenarnya dia nggak suka malam minggu, ya, tapi terkait dengan komitmen kesepakatan kerja, kamu tidak mau. Itulah yang dinamakan rasa tanggung jawab. Kecuali pemimpin yang tidak rasa tanggung jawab, dia hanya mau menerima, tapi tidak mau melaksanakan. Ya, pahami. Mau nerima begitu malam minggu, izin bos. Ini malam minggu bos. Saya pray dulu bos. Ini istri saya. Ya, kan? Nah, kan nggak bisa. Berarti dia kemudian tanggung jawab. Dengan Fahmi datang ke sini membuktikan Fahmi tanggung jawab. Nah, manajer hati aku kulutus. Emang susah kalau mengurik mantan aktivis. Itu juga. Emang begitu. Benar kan? Oke, tapi jujur, udah kebagian apa dari Teli Kembangannya? Jadi begini, ya. Jika itu ada pertanyaan itu silakan tanya. Sudah dapat apa saya? Ya kan? Kalau saya jawab, ya kan? Saya bilang, saya katakan, saya tidak berpikir ke sana dan saya tidak berharap itu sama. Ya. Dan sampai saat ini saya tidak mendapatkan apa. Ya. Tapi saya tidak berpikir ke sana. Tapi saya hanya menjalankan, saya punya rasa tanggung jawab. Beliau berdua adalah yang diusung oleh, ya kan, yang didukung oleh kita. Tanggung jawab kita mengamankan beliau, ya kan? Untuk apa? Untuk beliau bisa menjalankan kepemimpinannya menjadi bupati sampai akhir 2024. Ketika 2024 kemudian cerita pemimpin lain lagi, beda lagi, karena rekomendasi juga belum tentu ke beliau lagi, kan ya? Oke, nah sekarang terlepas dari apa kesepakatan atau perjanjian dulu Nggak ada, saya nggak ada perjanjian. Awas nih, Pak, jangan menyebutkan saya. Tidak ada perjanjian, ingat ya. Tidak ada perjanjian dalam bentuk apapun. DPD 2 Golkar Kabupaten Karawang dengan Bupati Karawang dengan Wakil Bupati. Tapi saya rasa pasti ada perjanjian. Silakan Anda berpikir begitu. Kan ini kan saya. Ya, Maksudnya minimalkan komitmen untuk sama-sama saling memberikan apa ya, support lah. Support dalam arti ketika ada kebijakan yang salah ya. Oh itu dong pasti. Nah itu kan maksud ini. saya. Kalau itu itu bagian ya, dari komitmen juga kan. dengar. Itu sebetulnya tidak ada kesepakatan. Tanggung jawab moral saja. Untuk apa dibuat komitmen di atas hitam di atas putih tapi tidak ada tanggung jawab moral? Percuma. Ya kan? Percuma komitmen yang hitam di atas putih. Itu hanya rasa tanggung jawab. Saya mengusung beliau. Ya, saya yang paling depan. Walaupun kita hanya mendukung. Tapi rasa tanggung jawab saya. Tapi dengan sebatas apa? Sebatas ketika kebijakan yang pemerintah lakukan itu harus sesuai
yang tataran hukum punya kepentingan demi kesejahteraan. Begitu. Oke. Nah, sekarang dari perjalanan politik Kang Haji ini dari awal menjabat, mungkin dari sebelum menjabat sebagai ketua DPD ya, sudah mulai ya sedikit tahu lah gimana Kang Haji ini di belakang komando itu sebetulnya mengomandai Partai Golkar. Saya tahu betul itu. Jadi gini, ya, kadang-kadang orang selalu menafsirkan, kadang-kadang menilai saya dari satu sisi, tidak semua sisi. Makanya ada yang bilang kamu itu satu sisi dari PDIP, satu sisi gitu kan, kadang-kadang karena saya tidak mengerti. Yang satu harus kita hidup itu jangan pernah terbawa arus pikiran. Ingat ya, karena apa? Kalau kita hanya menjaga pikiran, keinginan hidupnya sama apa? Udah dapat ini, begini, ya. Kalau kita ngejar-ngejar itu, nggak akan menang. Ya, Tapi artinya feel untuk berpolitik itu masih ada kan sampai sekarang. lah kan begini. Jadi buktinya saya masih jadi ketua. Oke. Ini adalah satu bentuk feel, ya kan? Feel itu kan hanya semacamnya tadi, semacam feel itu keinginan. Ya. Ini kan bukan keinginan. Kita sudah jalan. Tapi dengan satu catatan, jabatan yang apapun yang saya pegang itu adalah satu. Ini. Nah, tapi kenapa kalau saya lihat-lihat di sosial media, saya lihat di YouTube, ketua DPD Golkar hari ini jadi dukun. Nah, ini ya, saya mau ngomong. Nah, ini kalau kata bahasa dukun teknisius, ya kan? Nah, kalau mengatakan dukun itu harus nyampe. Nah, tapi pengobatan nih, berarti nih, saya hanya manusia biasa, dan saya diberi oleh manusia. Dan itu bukan suatu hal yang ilmiah, ya kan? Karena apa? Saya sifatnya tidak ada satupun pasien yang saya tahu atau dia memberi saya tahu. Ya. Karena apa? Karena saya masih bisa, masih ada waktu. Manusia itu. Ya. Nah, sejak selesai pilkada kurang lebih di bulan ketiga atau bulan keempat 2021 ya, antara Maret atau April kalau tidak salah, itu mulai kan rame Syukur Mulyono mengobati orang yang stroke lah, inilah. Nah, sekarang saya mau nanya, apakah salah? Ya. Mungkin bagi kami, nah, ini suatu yang kurang bagus. Tapi kalau kami stroke, jangan dong, oh nggak bisa. Saya mau nanya, kalau Pak Ami stroke, dia akan mencari saya nanti. Iya kan? Itu kemungkinan. Ya kan? Nah, itu bisa terjadi karena yang namanya penyakit itu semua dari pola hidup, dari ketentuan Allah. Kita tidak bisa mengatakan jangan, nggak bisa jika Allah berkehendak mah. Ya kan? Nah, makanya ketika saya bisa mengobati, ini merupakan satu keberkahan bagi siapa? Bagi yang penyakit. Yang tadinya 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, nanti Fahmi pun pasti bakal datang ke saya jika saya. Dan itu gratis Fahmi. Gitu kan? Kalau nggak betul, jangan. Ini bisa terjadi. Karena apa? Ya kan? Pemikiran manusia itu akan berada makanan loh. Ketika pemikiran itu terlalu panjang kuat, kayak Fahmi ini. Bagaimana saya caranya hidupnya harus begini. Ketika tidak terkejar, konslet lah dia. Pecahlah pemburu dalam, stroke lah dia. Kan begitu. Maksud saya itu sebenarnya dari kapan sebetulnya? Kok tiba-tiba? Oh nggak tiba-tiba. Mungkin saya yang baru tahu Ya ya. mungkin ya tahu. Jadi begitu. Saya bukan nih. Ya, saya dari dulu bisa. Ya, dalam arti hanya kepada rekan-rekan saya. Dan Allah, alhamdulillah ini merupakan ladang yang Allah berikan kepada saya dan tidak setiap orang mendapatkan. Ya, ini saya merasa bahwa ini merupakan satu keberkahan. Saya oleh Allah diberikan ladang untuk beramal, untuk berbuat baik kepada manusia, untuk membuat orang tersebut
Apakah karena dengan jabatan saya sama ketua DPD Golkar, kemudian saya punya diberi kelebihan itu kemudian tidak saya lakukan? Saya mau nanya. Ayo. Tapi kan mungkin sebagian orang memandang mana sih Pak, ketua partai gitu kan gitu. Nih, tergantung dari siapa sisi siapa. Kami boleh saja berpikiran seperti itu. Bukan saya, orang. Enggak gini, emang Pami bukan orang, kan Pami kan orang, bener gak Cik? Kan Pami orang, ya kan? Nah, tapi bagi yang sebelum, ya kan? Betapa bahagianya dia ketika dia ada yang 8 tahun, ya kan? Berobat kemana-mana sudah habis, ada yang habis dulu, ya kan? Berobat ke saya langsung tanpa biaya apapun. Kebahagiaan itu yang merasakan dia, ya, bukan orang lain. Nanti Pahmi juga, dia juga akan merasakan ketika dia stroke, datang ke saya sembuh. Nah itu gratis lah. Tetapi maaf, ini sebetulnya dilakukan secara medis atau supranatural atau Wah, apa? sebetulnya ya, itu bukan supranatural sama sekali. Sebetulnya ini adalah kalau orang bicara semacam apa totok ya. Cina di Cina kan dulu kalau waktu zaman nenek moyang kita ada nggak obat-obatan? Ada nggak apotek? Nggak ada. Ya kan? Nah sebetulnya ini dari saluran darah, aliran-aliran darah yang kita buka itu. Sekolahnya pola kerjanya sama seperti itu. Itu Kang Haji sendiri mempelajari atau dengan istilahnya tiba-tiba ternyata punya kemampuan itu secara tidak sadar. Ini saya tidak mempelajari, cuma saya punya rasa itu sesama rasa saya bersama. Ketika melihat orang sakit, saya coba sampai bilang itu maka sesuatu itu harus kita rasa. Kita akan merasakan di mana titik sakit ketika kita punya rasa. Jangan pernah berpikir orang yang tidak punya rasa bisa berubah. Berarti di luar itu nggak ada ya, istilahnya jampe-jampean khusus. Oh nggak ada. Nah, saya hanya meminta kepada Allah. Nah, Pak suka jampe-nya. Kalau berdoa itu jampe. Saya mau jampe berdoa. Berarti Pak suka jampe dong. Enggak juga sih. Kan suka berdoa nggak? Berarti kan suka berdoa, ya kan? Saya mau nanya, ya nih, benar nggak? Pak suka berdoa nggak? Berdoa. Nah, kalau berdoa jampe bukan? Ya kan? Ya. Jampe. Nah, berarti Pami ini sebagai salah satu dukun dia, ya kan? Karena suka berjampe. Nah inilah. Jadi kita jangan berasumsi sesuatu Allah akan memberikan kepada kita karena kita ikhlas. Jangan kita berpikir sesuatu itu hanya dipelajari melalui akal. Ada ya ilmu, silakan tanya lagi. Ilmu yang didapat tanpa melalui akal. Ya, ilmu yang khusus dari Allah kepada Allah, dari Allah kepada seseorang, tapi dengan dasar orang itu adalah ikhlas hati. Ya. Nah, jadi yang punya rasa. Kang Haji punya posisi sebagai ketua partai di Kabupaten Karawang, partai besar juga. Terus kemudian sekarang sibuk untuk membantu banyak orang yang tidak semua orang bisa melakukan itu. Pernah nggak sih muncul di dalam hati atau pikiran, gue ketua partai yang hebat? Ini ya, kan saya selalu bilang, ya, saya memanfaatkan ini sampai dengan amal ibadah saya. Ketika yang sakit saya selalu bilang, ini kan ibu nanti setelah sembuh, ibu bantu saya ya, nanti ke partai, ibu masuknya. Kampanye weh. Jadi jika mau berobat ke saya, silakan masuk partai Golkar. Kan saya sembuh gratis, ya kan. Harusnya jangan dibuka ini Kang Haji. Siapa? Nanti partai-partai yang lain sudah khawatir ya. Siapa? Silakan. Justru ini memancing supaya apa? Supaya masyarakat yang sakit itu bisa diakomodir oleh semua partai. Betul nggak? Nah, ketika saya nanti dari yang lain, partai lain sama seperti saya, kan yang beruntung siapa? Masyarakat. Beruntung siapa? Pemerintah. Iya kan? Nah, Tapi kalau partai lain gak ada yang bisa, yang untung Golkar doang. ya itu alhamdulillah.
jadi itu juga berkah. Pengobatan ini udah berjalan sekitar 2 bulan ya? 2 bulan. Berapa pasien yang udah ditangani? 1.100. 1.100 kalau kita hitung kali Ya, untuk DPR RI ya? Nah, jadi gini, kalau masalah hitung-hitungan itu yang ahli adalah kami. Kalau saya adalah bagaimana caranya saya bisa golkar bisa menang. Semua cara saya gunakan, termasuk melakukan pengobatan stroke ini, ya kan? Nah, ini adalah salah satu cara di samping untuk amal ibadah saya juga adalah untuk mempercayakan partai saya. Kampanye bro. Kampanye garis baru ya? Jadi nanti cara ada baru ya? Jadi Pak Jaka, ya, terus Ucok, kemudian kami, jangan ragu-ragu, jangan takut. Ketika kalian stroke itu gratis asal masuk ke partai Golkar, ya Pak Erlangga akan ya. Ini baru kali ini saya merasa gagal bawain acara. Nah, terus kemudian ada apa namanya planning. Kalau sejauh ini pasien-pasien itu ditangani di mana sih? Jadi gini, saya itu mendapat dua cara ya. Dua cara yaitu dengan masyarakat datang ke kantor DPD di belakang. Ada di situ ruangan kosong, ruangan bekas PMS yang saya gunakan di sana. Itu sehari tidak kurang dari 40 orang. Malah pernah satu hari sampai 70. Ya. Tapi saya ada program lagi yang sudah berjalan, yaitu kita melakukan kunjungan, yaitu di Jayakarta. Di Jayakarta ada 30 orang, kemudian kemarin di Cilamaya bertahan cuma 20 orang. Besok kita masuk ke Nagasari sama. Jadi kita tour of Astro datang ke. Nah, berarti ada rencana nggak ke depan? Karena kan ada kemungkinan ya makin lama itu makin membludak gitu. Terus juga nanti mungkin berbenturan dengan jadwal Pak Haji sendiri sebagai ketua partai dan lain sebagainya. Ya, kadang-kadang saya nggak berbenturan, saya nggak ngasal. Karena apa, kegiatan itu kan kita untuk selain amanah, kecuali kalau memang kita ada rapat-rapat rutin ya. Nah itu tetap. Berarti sejauh ini setiap hari tetap apapun kesibukannya Saya sempatkan. Ya, karena kan dekat dengan kantor. Ketika ada tamu, ada surat menyurat, tinggal diantar ke belakang saya. Jadi tidak rapat-rapat ya, ada sekjen. Ada kan mekanisme organisasi itu ada saya. Berarti sekarang lebih fokus untuk menangani pasien itu. Enggak juga, enggak fokus. Kayak maunya aja. Kalau kami sendiri, kalau fokus di sini kira-kira bagaimana? Repot juga ini. Makanya jangan fokus di sini kan salah. Kita nggak fokus ke situ. Ini kan sebagai selingan aja ya kayak, benar nggak? Tambahan nih. Kacau ya, bisa diulangin nih. Nah, nanti setelah periode sebagai ketua DPD Golkar habis, terus mungkin pensiun dari dunia politik, bakal tetap melanjutkan. Oh tetap. Berarti ini bukan pure program partai ya? Ya, jadi gini, Allah yang memberikan dan Allah yang akan mengangkat. Atas apa? Atas keahliannya. Ketika Allah mengangkat saya, atas kelebihan yang Allah berikan, atas ilmu yang Allah berikan. Tapi ketika Allah masih memberi kepercayaan kepada saya untuk melakukan pengobatan, seumur hidup saya akan lakukan itu. Ya, karena kita tidak pernah tahu kapan nanti. Ya. Hari ini saya masih hidup, saya akan lakukan. Ya kan besok kalau saya udah mati ya bisa. Jadi ketika dapat Pak Mulyono sampai kapan? Ini banyak. Kalau Pak Ami kan, Pak Ami kapan mau selamanya di aksi resiosionalis atau teman-teman kata-kata terganggu. Terganggu gede apa nanti? Nah kalau ini adalah kejahatan, kalau saya tahu karena ini adalah pemberian Allah. Saya tanya, kapan Bang Mulyono? Ketika Allah yang pertama mencabut keahlian, dan ketika Allah mencabut nyawa saya. Selagi saya masih diberi keahlian, diberi hidayah Allah, akan saya lakukan. Karena alangkah bodohnya saya tidak mau. Ya, sama seperti ketika Pak Jaka yang aksi sosial setiap tahun nambah terus gaji, alangkah bodohnya Pak kedua dari aksi sosial saya. Gaji berapa sih tarifnya kalau mau pengobatan di DPD Golkar? Kan udah saya sampaikan gratis. Sama seperti Pak Amin gajinya berapa? Tapi nggak akan jauh. Kan saya udah bilang gratis, ya tidak ada. Silakan di pamflet saya tidak ada yang namanya pengobatan stroke di DPD Golkar gratis. Mau ayah saya, sepeser. tidak ada biaya pun sama sekali. Siapapun itu yang Siapapun yang
Kalau misalnya ada yang datang, termasuk pahami sendiri, ya kan? Jurnalistik kadang-kadang kan jurnalistik pada takut, tetap karena bukan masalah takut itu, maka kalau sebut datang saya, ya mudah-mudahan datang saya. Satu pertanyaan terakhir, Ya. ya, Kang Haji. Kalau nanti Kang Haji, siapa tahu dulu sebagai orang yang lebih sibuk daripada hari ini, ya, masih kira-kira masih bakal komitmen nggak? Saya sampaikan tadi, tidak akan ada yang menghentikan kegiatan saya. Ladang saya, karena ini ladang saya hidup nanti di kehidupan yang akan datang. Apapun jabatan saya, ya, tidak atau masih berubah di Golkar, saya akan terus melakukan itu. Tapi saya akan hentikan itu dan akan saya berhenti dengan sendirinya ketika Allah mencabut keahlian saya, mencabut ilmu saya, dan Allah mencabut ilmu saya. Dan selagi hanya jabatan dunia, mau apa kan mau apa saya tidak. Karena semua ada waktu, jabatan itu ada waktu. Ya. Kang Haji, terima kasih banyak buat Baik. waktunya. Dan untuk Arsimania yang mungkin di sekitarnya ada keluhan-keluhan soal struk dan yang lain sebagainya, datang ke DPD Golkar, tapi dengan syarat menjadi kader Golkar. Iya, silakan datang ya bagi masyarakat. Ini masuk iklan kampanye loh, Kang Haji. Tidak juga, karena sekarang belum waktunya kampanye, ya. Bukan waktunya kampanye, bukan kalau kecuali saya istilahnya apa curi start kan curi start, kan masih jauh 2024. Ini adalah bentuk pengabdian Partai Golkar kepada masyarakat Karawang. Ingat, hanya ada di Golkar, ya. Jadi kembalilah ke Golkar. Kang Haji, terima kasih, dan Arsimania juga terima kasih. Nanti kita ketemu lagi. Saya Muhammad Azmi pamit. Dadah. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih. Ya. Radio siaran sosial dan niaga, akrab di telinga, dekat di hati.